Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodikin, MPM 2018-14-535. Saya di sini akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Masyarakat SMA 1 Tenjolaya. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan, yaitu latar belakang. Tingkat pendidikan orang tua akan memberikan pengaruh terhadap pola pikir dan orientasi pendidikan yang diberikan kepada anaknya. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki orang tua, maka akan semakin memperluas dan melengkapi pola pikirnya dalam mendidik anaknya. Seterusnya ada prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sangat berpengaruh terhadap pencapaian prestasi. Namun faktor eksternal juga memiliki pengaruh besar terhadap berhasil atau tidaknya siswa dalam mencapai prestasi belajar. Tingkat pendidikan orang tua adalah salah satu faktor eksternal yang dianggap dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Keluarga merupakan tempat pertama kali anak bersosialisasi. Di dalam keluarga, anak didik sedemikian rupa agar kelak dapat hidup dalam lingkungan yang lebih luas seperti di sekolah dan juga di masyarakat. Identifikasi masalah terdiri dari 3, yaitu tingkat pendidikan orang tua siswa, prestasi belajar siswa, dan siswa yang menjadi objek penilaian ini. Batasan masalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan yang dimiliki orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 IPS. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 IPS di SMA 1 Tenjolaya. Rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka peneliti merumuskan masalah pada tingkat pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan yang dimiliki orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas IPS di SMA 1 Tenjolaya. Dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar kelas 10 IPS di SMA 1 Tenjolaya. Manfaat penelitian ini yaitu terdiri dari 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan teori dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan prestasi belajar siswa. Manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi orang dapat memberikan gambaran akan pentingnya pendidikan orang tua yang memberikan pola dasar pendidikan pada anak, dan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran akan pentingnya kesadaran akan pendidikan dan bentuk pola asuh yang digunakan orang tua kepada anaknya. Selanjutnya ada landasan teori, yaitu yang pertama, pengertian prestasi belajar siswa. Prestasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. Selanjutnya, tasawurus bahasa Indonesia yang mengartikan secara lebih umum, prestasi adalah hasil kinerja, penampilan, ataupun performa. Menurut Muhyiddin Syah dalam Fisiologi Pendidikan, dengan pendekatan baru prestasi adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengertian prestasi adalah hasil yang dicapai dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan.
Selanjutnya landasan teori menurut Sanjaya bahwa belajar dianggap proses perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman dan latihan. Menurut Hamalik bahwa belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut Schenker, seperti dikutip Hambali, bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkat laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Definisi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Whittaker, dalam Sumanto, belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan peserta didik pada aspek kognitif, pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, aspek psikomotor, keterampilan, dan aspek efektif sikap, kebiasaan, dan perubahan yang ada pada diri individu yang sedang belajar sehingga dapat interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya, landasan teori pengertian tingkat pendidikan orang tua. Pendidikan dengan berdasarkan asal-usul kata diartikan sebagai segala sesuatu yang mengacu pada cara melakukan perbuatan yang mendidik atau membina. Puordamento 1990-263. Pendidikan adalah usaha sadar. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 1 Ayat 1. Pendidikan merupakan proses mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk perilaku lainnya di masyarakat sebagai proses sosial di mana individu diharapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal. Cunario 1996-19. Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian adalah jenjang pendidikan atau latihan yang diperoleh melalui lembaga pendidikan formal. Landasan teori selanjutnya, yang ketiga, pengertian ilmu pengetahuan sosial, yaitu IPS. Yang pertama, menurut Norman Mackenzie, IPS adalah sebuah disiplin ilmu yang merupakan perjanjian manusia dalam konteks sosial. Menurut Numan Sumantri, IPS adalah yang menekankan pada tumbuhnya nilai-nilai kewarganegaraan, moral, ideologi, negara, dan agama. IPS juga menekankan pada isi dan metode berpikir keilmuan sosial. Yang ketiga, menurut Ahmad Sunasi, IPS terdiri dari disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi, makin lanjut makin ilmiah. Yang keempat, menurut Calhoun, mendefinisikan ilmu pengetahuan sosial sebagai studi tentang tingkah laku kelompok umat manusia. Dari beberapa pendapat tentang pengertian IPS, di atas dapat dikemukakan bahwa IPS adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sosial didukung dan berdasarkan pada bahan kajian geografis, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara, dan sejarah. Namun IPS bukan merupakan penjumlahan himpunan atau penumpukan bahan-bahan ilmu sosial. Kerangka berpikir, tingkat pendidikan orang tua adalah salah satu faktor eksternal yang dianggap dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Keluarga merupakan tempat pertama kali anak bersosialisasi. Di dalam keluarga, anak didik sedemikian rupa agar kelak dapat hidup dalam lingkungan yang lebih luas seperti di sekolah dan juga di masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir tersebut adalah
tingkat pendidikan orang tua yaitu X, prestasi belajar siswa itu Y. Hipotesis penelitian mengacu pada latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang akan diteliti adalah terhadap pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Kelas 10 IPS di SMA 1 Tenjolaya Bogor. Metodologi penelitian yaitu lokasi penelitian dilaksanakan di SMA 1 Tenjolaya. Saya memakai metode penelitian menggunakan metode deskripsi analitik kualitatif yang diolah dengan menggunakan statistik bertujuan membuat deskripsi atau gambaran keadaan secara objektif dan mengetahui hubungan antara variabel tingkat pendidikan orang tua X dan variabel prestasi belajar Y. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas 10 IPS di SMA 1 Tenjolaya Bogor yang berjumlah 158 siswa yang terdiri dari 4 kelas, yaitu kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPS 3, dan 10 IPS 4. Sampelnya tidak semua populasi akan diteliti, tetapi cuma mengambil sampel yang dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini, besarnya sampel 25% dari populasi. Peneliti mengambil sampel 25% dari populasi karena sikap siswa dan tingkat pendidikan orang tua tidak homogen untuk mendapatkan sampel yang representatif. Sampel dalam penelitian ini diambil 40 siswa yang diperoleh dari 25% jumlah populasi 158. Teknik pembuatan datanya yaitu variabel bebas, yaitu tingkat pendidikan orang tua, dan variabel terkait yaitu prestasi belajar siswa. Regresi yaitu normalitas, regresi, multikolinialitas. Yang ketiga, penguji model dan hipotesis. Terdiri dari penguji model, uji korelasi, analisis regresi, uji koefisien, determinasi, dan uji hipotesis. Sekian presentasi seminar proposal saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.